alumni-alumni yang dihasilkan dari lulusan Universitas Bina Insani. Lagi sibuk di mana? Sibuk di kerjanya. Jadi product owner atau ada yang biasa bilang tuh product manager gitu. Ya, product manager. Ya, oke. Product manager. Ngapain sih? Ngapain ya? Product manager teh naon gitu tah. UI UX teh kerjanya kayak ngapain gitu. Cik atuh teh. Dunia IT terkesan dengan ngoding. TI tuh ngoding mulu sih gitu. Apalagi kalau misalkan yang passionnya kurang di ngoding. Iya, jadi developer. Saya. Benar gitu kan. Ada beberapa teman-teman yang mengikuti program kampus gitu ya. Ya alhamdulillahnya teh manjang gitu. Betul. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa belajar kayak use case, background problem segala macam, itu sangat kepake. Action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bio fans. Udah lama nih kita nggak podcast. Tapi kayaknya podcast kali ini bakalan beda sama yang sebelum-sebelumnya. Kemarin kita sempet podcast apa aja sih, Wak? Sesi sama teman-teman di SMA, ya nggak? Terus kita sempet sesi sama teman-teman UKM, organisasi mahasiswa. Terus sempet juga sama teman-teman mahasiswa. Kayaknya ada yang kurang kalau misalnya kita podcast tapi nggak sama produk. Produk dari Universitas Bina Insani. Ya, apalagi kalau produk kita apa sih, Wak? Ya, mikir. Enggak, produk kita tuh sebetulnya ya alumni-alumni yang dihasilkan dari lulusan Universitas Bina Insani. Nah, kali ini kebetulan kita kedatangan satu orang alumni dari angkatan berapa ya? Angkatan lama. Tapi kayaknya nggak lama-lama banget karena memang ya baru 5 tahun lah ya. Terus alumni ini sekarang udah oke banget, terus udah wow banget. Jadi please welcome. Halo. Iya. First time. Ada yang lagi riuh ya. Ya, kali ini kita kedatangan salah satu alumni kita, namanya Ismi Dwi Lestari. Dwi Lestari ya. Terus biasa dipanggil Ismi, malu-malu. Terus alumni Bina Insani di angkatan 2017. Angkatan 2017 ya. Betul. Kok 5 tahun dari sekarang sih? Enggak loh, Wak. Hampir 8 tahun yang lalu. Iya, 8 tahun yang lalu. Lama ya? Oke. Nah, jurusan apa, Teh? Jurusannya Teknik Informatika. Teknik Informatika. Oke. Sekarang Teteh lagi sibuk apa? Manggilnya Teteh aja ya. Kamu juga manggil aku Teteh ya? Enggak dong. Padahal ini dosen saya dulu. Dia sebut kata dosen di sini. Tolong nanti di skip ya. Oh iya. Enggak bercanda. Iya, kalau di sini saya kakak. Oh, kakak. Iya. Kakak Nadia. Iya. Jadi sekarang lagi sibuk di mana? Sibuk di PT Serasi Otoraya bekerjanya. Jadi product owner atau ada yang biasa bilang tuh product manager gitu. Iya, product manager. Ya, oke. Product manager. Ngapain sih? Ngapain ya? Kadang-kadangnya ini sama Sundaan deh. Padahal Betawi asli ya. Enggak dong, aku teh bukan Betawi. Emang aku Jawa Tulen. Oh iya, saya Sunda Tulen. Jauh banget ya kalau gue ngomongin Sunda sama dia. Iya, maksudnya gini, ini fakta ya. Fakta dari beberapa teman mahasiswa, kadang nggak terbayang product manager teh yang kayak gimana. Betul. Padahal kan sebetulnya mah ketika kita belajar di IT terutama,
ada beberapa posisi yang memang bisa ditempatin buat teman-teman yang memang jago, nggak jago sih, maksudnya punya apa ya, saya bilang punya portofolio di situ, punya history di situ gitu kan, atau misalnya memang passionnya di situ. Nah, cuman kadang tidak terbayang product manager teh naon gitu tah, UI UX teh kerjanya kayak ngapain gitu. Cik atuh teh rada dijelaskan gitu ya. Sebenarnya sebelum mungkin jadi product owner, sebelumnya jadi QA. QA teh naon. Nah, QA teh naon gitu kan. Orang mungkin taunya quality assurance. Jadi ngebagian testing, ngepastiin suatu produk, kualitas produk biasanya ada di tangan QA. Sebelum produk itu rilis atau dikasih ke customer, pain point-nya adalah sebenarnya di QA. Nah, jadi pola pikir, cara berpikirnya, analisanya, kritisnya, sistematikanya kebentuk sebenarnya dari sana gitu. Dari QA. Ya, awal magang dari program kampus. Iya, ingat di FHCI ya. FHCI dulu, sekarang tuh Magenta. Jadi kalau misalnya teman-teman nih diminta dosennya untuk ikut Magenta, jangan takut. Betul. Soalnya ini berlanjut ya. Iya, titik poinnya sebenarnya batu loncatannya awalnya di sana. Gitu. Awalnya di sana magang 6 bulan, ternyata mungkin kalian baru tahu skillnya ada di sana tuh ya. Iya, kebentuk. Ya. Iya, benar. Oh, ternyata menyenangkan. Selain dunia IT terkesan dengan ngoding, TI tuh ngoding mulu sih gitu. Apalagi kalau misalkan yang passionnya kurang di ngoding, iya, jadi developer, benar gitu kan. Tapi punya pemikiran atau analisa yang cukup kritis, sistematika, itu bisa dialihkan dengan profesi yang lain gitu. Nggak harus dengan ngoding, nggak harus dengan jadi developer. Kreativitasnya pun sebenarnya bisa akhirnya dengan profesi yang lain kan, dan tetap di dunia IT. Nah, yang salah satu batu loncatannya tadi ikut program magang di kampus FHCI selama 6 bulan, kemudian itu penempatannya di Telkom, kemudian ternyata kelihatan skillnya, kelihatan passionnya di sana, di hire sampai kurang lebih di sana tuh 2 tahun di QA di Telkom, sampai akhirnya kemarin setelah 2 tahun akhirnya memutuskan untuk sepertinya menemukan challenge menemukan tantangan challenging challenging yang baru dengan produk yang baru gitu. Merasa sepertinya sudah punya experience walaupun belum banyak, tapi ada langkah untuk maju gitu. Jadi ngambil putusan dan alhamdulillah waktu itu di approach SR lewat LinkedIn untuk di PT yang sekarang gitu. Keren. Jadi sebelumnya di Telkom dari program FHCI, iya. Karena sekarang banyak program ya, Wak. Betul. Tapi ya itu kadang kan orang mahasiswa teh males. Iya, menganggap sepele. Nah, itu menganggap sepele padahal mah penting. Manfaatnya banyak. Betul karena memang yang saya pahami gitu ya. Ketika memang ada beberapa teman-teman yang mengikuti program kampus gitu ya alhamdulillahnya teh manjang gitu. Betul. Kemarin ada Kak Aldis tuh, Aldis juga udah alumni dia di XL, terus di XL apa gitu, saya lupa. Dan itu memang jadinya panjang di situ. Sekarang ada Teh Ismi juga gitu yang asalnya dari program dari kampus gitu ya. Dan 2 tahun kemudian di Telkom jadi QA, sekarang di Sera ya? Iya. Sera itu apa panjangannya? PT Serasi Autoraya. Serasi Autoraya, anak PT Astra. Iya, Astra International. Astra. Dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah sejahtera. Iya. Alhamdulillah sejahtera. Iya, sejahtera dan pastinya punya banyak pengalaman. Betul. Apa yang paling menarik? Jadi kalau tadi kan jadi QA ya. Yeah. Nah, transisi dari QA ke PM. Saya nyebutnya PM aja, product manager. Transisinya yang menariknya sebenarnya switching role-nya itu ya. Yang tadinya mungkin kalau QA mereka terima jadi satu produk. Jadi tinggal ngetes maunya seperti apa. Dia cuma bagian nyari error lah istilahnya. Nah, kalau misalkan nyari error lah. Tapi harus berubah, akhirnya di switching gimana cara bikin produk yang bisa memenuhi sama
satisfaction-nya customer. Nah, itu mungkin pain point-nya ya. Jadi karena memang udah kebentuk pola pikirnya, sistematikanya, analisisnya, akhirnya sebenarnya nggak terlalu sulit ketika memang switching ke product manager gitu sih Bu. Jadi pas ketika ditawarin untuk jadi role baru, hanya kebiasaan-kebiasaan yang belum pernah dilakukan. Biasanya kan kalau misalkan PM tuh berhubungan sama stakeholder langsung, tanya maunya seperti apa, pengennya apa, dampaknya apa ke bisnis, terus ngomongin cost, sudah ngomongin banyak hal sebenarnya ya, ngomongin sistem gitu, banyak berhubungan sama stakeholder sebenarnya, yang mana kita yang ngejembatanin antara stakeholder dengan tim, yang mana kita harus jadi perantara bahwa tim bisa mengerjakan apa yang mau diinginkan oleh customer. Iya, betul, apa yang diinginkan oleh stakeholder gitu. Jadi sebenarnya tantangannya di situ. Terus akhirnya ngebuat dokumen produk, biasanya kita bikin, nyebutnya sih bilangnya PRD ya, Product Requirement Design. Yang mana mungkin kalau teman-teman mahasiswa belajar kayak struktur database, flowchart, use case diagram, background problem, segala macam, itu sangat kepake gitu sebenarnya. Nah, dengerin. Sebenarnya nggak cuma belajar doang, tapi sebenarnya ketika ketemu di satu posisi yang membuat dokumen seperti itu sangat berguna dan memang diterapkan di tempat kerja sih gitu. Jadi ngebuat flowchart, ngebuat use case diagramnya, ngebuat background problemsnya, terus problem solvingnya tuh kayak apa, kayak gitu. Terus acceptance kriteria atau user story itu maunya seperti apa sih user, dari kemauan dari user, kita tuh harus produknya tuh harus jadi yang kayak gimana sih. Nah gitu, maintain otomatis yang kayak gimana, nah, canggih yang kayak gimana gitu ya. Bener. Secara desain juga kita harus nge-provide kan, dibanding ke sebelum ke teman-teman tim development, kita harus nge-provide dulu nih desain UI UX. Itu UI-nya sepertinya mau kayak gimana, ikonnya, warnanya dan segala macem. Nah, itu dia dibantu sama tim juga, tapi kan pasti dari tim juga butuh approval dari PM gitu. Iya, ngerasain banget sih. Tapi kadang ya, karena gue mengajar gitu ya, si mahasiswa tuh tidak notice, nggak notice bahwa oh iya ya, apa yang disampaikan ini tuh memang pada akhirnya digunakan. Itu yang mungkin menurut saya memperendah itu yang bikin mereka itu nggak kurang tertarik dengan pembelajaran. Betul. Padahal sok yakin dah waktu kuliah gimana rasanya? Iya, membosankan kan. pasti anak-anak mahasiswa tuh ngira bosan, ngantuk, main HP. Bener. Kebanyakan main handphone di belakang. Ke toilet tapi ke kantin. Buat kalian yang suka kantin dan izinnya ke toilet biar tahu kok. Udah langsung ancaman ya. Terus ya maksudnya tuh mereka tidak fokus dengan apa yang disampaikan. Padahal pada akhirnya mereka tuh pakai itu. Iya, betul. Lu sadar gak sih mata kuliah apa yang belajar itu? Database, terus metodologi. Kalau ada mata kuliah masih ada. Terus apalagi adalah yang dulu analisis dan perancangan sistem informasi. Betul. Siapa dosennya? Gue. Betul. Iya, karena mungkin pada gue nggak tahu nih ya, karena kan memang belum terjun di praktisi, tapi sepengetahuannya gue nih, ketika lu bisa memvisualkan, ya nggak sih? Iya, betul. Memvisualkan proses yang ada di dunia nyata ke gambar tuh ya tidak mudah. Betul, benar. Ya nggak sih? Dan memang butuh proses, makanya mencintai revisi. Walaupun pada saat kuliah mah udah nggak cinta sama revisi sih. Betul. Benci ya? Benci. Tapi harus revisi berkali. Tapi memang pada kenyataannya saat ngebangun produk ya memang seperti itu, bolak-balik revisi requirement, akhirnya bolak-balik lagi ngobrol sama stakeholder, kayaknya kurang, masih harus ada yang kayak gini, dan itu akan selalu ada. Gitu, revisi. Cintai revisi. Minum Yakult 2 kali. Oh salah, iklan. Iya.
nggak notice anak-anak tuh. Betul. Dan sama halnya ketika kan maksudnya dari beberapa mata kuliah yang dipelajari ya, ngerasa nggak sih kayak belajar tentang basis data, belajar tentang analisis dan perancangan sistem informasi, kemudian metodologi. Dan itu kan diimplementasikan juga ketika kamu skripsi, ya nggak sih? Iya, betul. Full kan? Full. Itu ada efeknya nggak sih ke kerjaan lu sekarang? Ada. Jadi Jangan dulu, berapa persen? Berapa persen? Mungkin karena di role yang sekarang akhirnya ya hampir 70-80% sebenarnya ada bentuk nyatanya gitu menghadapi gitu kan ya. Nah, 70-80% ya tadi gitu. Kita bikin skripsi, nge-build dari awal, ya ibaratnya ngebuat satu produk lah ya, tapi untuk untuk kita sendiri gitu. Bahkan sebenarnya itu dipertanyakan sebenarnya itu buat kampus kah atau buat satu instansi tertentu, dan harus sebenarnya ada manfaatnya kan. Nah, harus ada manfaatnya. Iya, betul, dan harus ada manfaatnya. Dan itu yang dilakukan di role yang sekarang gitu. Jadi ya sama aja, kalau dulu bikinnya skripsi, kalau sekarang bener-bener dokumen produk yang mana kita punya tim, kita yang nge-deliver ke mereka sesuai atau enggaknya produk itu untuk customer ya ada di tangan kita gitu. Iya bener. Kadang saya juga ngerasain sih, maksudnya kalau saya sistem analis juga kan, maksudnya ada di fase yang ketika salah tuh kayak, oh gue takut salah gitu. Iya kan sih? Duh bener gak ya? Iya. Karena kadang kita agak susahnya, misalnya nih, ketemu sama customer yang nggak bisa IT. Ya nggak sih? Tapi atau ketemu sama stakeholder yang blank banget IT, terus gue harus menyampaikan itu ke tim, itu menangis sih kalau gue. Bener. Ya itu salah satu tantangannya, menerjemahkan kemauan customer yang sangat mungkin manusiawi ya. Saya tuh pengennya gini-gini doang gitu. Gini-gini doang kayak gimana gitu ya? Canggih. Canggih gimana canggih? Iya benar. Tapi relate ya kuliah. Alhamdulillahnya dari posisi QA sampai sekarang product owner, alhamdulillahnya relate gitu. Iya. Dan harapan saya sih nanti buat teman-teman nih yang mau lulus relate juga, dipakai juga. Betul. Soalnya sayang gitu ya kalau misalnya kuliahnya misalnya IT misalnya, tapi kerjanya bukan di IT. Basicnya hilang. Iya, basicnya hilang. Iya nggak sih? Iya benar. Padahal knowledge-nya banyak gitu. Iya betul. Kalau masalah komunikasi, apa yang maksudnya realnya di kampus sama realnya di dunia nyata, di dunia kerja tuh gimana sih? Komunikasi, masalah komunikasi. Kalau komunikasi sebenarnya dari cara kita interaktif di kelas, kalau misalkan lagi di kampus, terus itu akan berdampak ketika kalian masuk di lingkungan kerja. Iya sih, apalagi agak bawel ya. Iya, jadi agak kritis gitu. Iya. Jadi berpikir kritisnya akhirnya ke pola di lingkungan kerja tuh. Jadi ketika ada hal yang sedikit bisa dipertanyakan, akhirnya bisa dipertanyakan gitu. Jadi sebenarnya dari hal kecil seperti interaktif di kelas, secara nggak sadar kita ngebentuk pola pikir yang bagus ketika nanti kita masuk di dunia kerja. Gitu. Ya, isi. Coba teman-teman yang selalu duduk di paling belakang dan asik sendiri, apalagi main Mobile Legends. Iya, dengan HP-nya dan kesibukannya itu. Tolong didengar bahwa itu berpengaruh ke dunia kerja. Tapi iya loh, Wak. Misalnya ya, gue pernah ada mahasiswa yang bukan di sini ya, tapi pernah ada mahasiswa yang asik main game sendiri, dan ketika magang gitu ya, main game, ya udah langsung di-kick, langsung selesai. Iya kan? Karena memang ya harus tahu waktu gitu kan. Karena ya itu sih, apalagi sekarang kita gen apa ya? Aku sih masih Gen Z ya. Aku sih iya. Aku sih masih Gen Z ya. Yang di belakang pada ketawain. Iya, gue Gen Z, Wak. Tolong lah, Wak. Gen Z-nya lebih dikit dah. Iya, Gen Z-nya Z yang awal-awal. Kalau dia kan udah kesini-sini. Kalau gue awal-awal Z-nya. Iya, maksudnya
apalagi kayak tantangan yang sekarang gitu, kayak mungkin pernah dengar pemberitaan yang ada nih Gen Z yang diwawancarai kemudian nanya device-nya apa ya? Saya nggak bisa pakai laptop biasa kayak gitu kan. Terus udah nanya belum apa-apa udah nanyain salary dan lain sebagainya. Menurut lo gimana sih kalau dapet atau ketemu sama tim yang kayak gitu? Kalau misalkan itu sebenarnya balik lagi sih ya. Karena kalau misalkan pertama kali sebenarnya ada beberapa orang yang mindsetnya seperti itu. Iya. Sebenarnya harusnya pola pikir ketika memang kita fresh graduate harusnya tidak seperti itu. Kalau menurut saya sih iya kan ya Bu. Jadi cari aja dulu pengalaman gitu. Nanti akan kebentuk dengan sendirinya. Mau benefit, mau salary itu akan kebentuk dengan sendirinya ketika memang punya pengalaman gitu. Dengan omongan orang, ya udahlah ambil aja dulu, ambil aja pengalamannya. Itu memang benar, tapi tidak ada salahnya juga ketika memang kita coba untuk negosiasi salary, tapi harusnya masuk akal dengan dan relate dengan apa yang jadi kemampuan kita ya. Betul. Kita yang tahu skillnya kita seperti apa untuk ketika dijelaskan proyeknya seperti ini, produknya seperti ini. Sebenarnya dari situ kita bisa ngukur kan kemampuan kita. Oh, skill gue masih di sini nih, gitu harusnya. Dan berdasarkan data mungkin, jadi basic salary-nya mungkin harus di sini. Kalau misalkan memang tidak sesuai, ya nggak apa-apa dinegosiasi gitu. Tapi kalau misalkan terlalu pilih-pilih yang itu menurut saya, ya itu sama aja kalian bunuh diri. Iya, bener. Nggak akan menemukan posisi yang pas betul, karena hanya melihat standar yang di atas gitu. Iya, karena ya gitu sih, maksudnya faktanya beberapa teman-teman tidak tough. Jadi misalnya masih fresh graduate, belum punya riwayat apapun gitu kan, terus belum kebentuk juga. Karena gue rasa yang ngebentuk itu proses sih. Betul. Nah, tapi udah berharap tinggi gitu kan. Dan ya itu sih, kalau saya memang tipe manusia gue ya. Tipe manusia yang sangat menghargai proses. Karena proses tuh ngebentuk kita. Betul. Ya, bisa sampai di titik tertentu. Bisa sampai di titik ini karena proses. Betul. Betul sekali. Lu juga sama dong. Benar. Ya nggak sih? Iya. Dalam proses lu menjajaki perkuliahan yang membosankan. Bikin ngantuk, dosennya entah nggak ngerti. Tapi maksudnya ada hal-hal yang lo ambil kan dari situ. Pasti gitu. Nggak mungkin ya namanya cari ilmu ya. Diniatin cari ilmu tapi tetap aja sih ngantuk. Bener juga. Kalau ngantuk nggak bisa dihalangi sih. Ngantuk sih tidur. Iya, bener solusinya. Ya, tapi menurut lu nih, terakhir nih ya, terakhir sih. Mending kuliah apa enggak? Mending kuliah atau enggak kuliah? Kenapa mending kuliah? Satu, orang di Indonesia tuh banyak banget. Manusia di Indonesia tuh banyak banget. Walaupun pekerjaan nggak cuma di Indonesia. Iya. Betul kan? Betul. Nah, tapi ketika kita membaguskan sumber daya kita sendiri, jadi kenapa saya bisa milih kuliah? Karena range umurnya itu lebih panjang dibanding orang yang, maaf ya sebelumnya mungkin tidak melanjutkan untuk kuliah gitu, hanya sebatas dan range umur bekerja. Ya, range umur bekerjanya itu lebih panjang. Gak ada, yang saya lihat sih nggak ada ya. Kalau misalkan cari requirement QA harus umur segini, nggak ada. Kalau umur enggak ya? Iya, kalau umur tuh enggak, tapi pengalaman iya. Gitu. Jadi semakin banyak pengalaman Anda, dan walaupun umur Anda juga mungkin udah termasuk yang mungkin di 30 ke atas, tapi selama kalian berimpact ke perusahaan itu pasti akan dipakai. Nah, itu dari sisi umur pekerjaan ya. Jadi nggak terpatok juga kalau misalkan perempuan, laki-laki gitu di dunia IT khususnya itu in general semua. Selama memang skillnya
ada, Oke. ya pasti akan dipakai gitu. Sekarang ngomongin orangnya adalah ngomongin soal skillnya gitu. Jadi dan yang tadi mungkin di kuliah kita bisa ngebentuk pola pikir dan tahu sebenarnya udah tahu nih dasarnya. Jadi ketika kita masuk di dunia kerja, realnya seperti apa, kita cuma implementasi gitu. Jadi kita setidaknya sudah tahu basic dasarnya gitu. Nggak scratch dari awal, kayak nelaah lagi dari awal, enggak gitu. Belajar lagi. Iya, betul, belajar lagi dari awal gitu. Dan kebentuk pola pikir sih sama mindsetnya tuh yang lebih luas sebenarnya. Kalau misalkan kita masuk ke dunia perkuliahan ya, entah mungkin nanti nambahin relasinya, terus koneksinya ke dosen atau segala macam gitu, bikin project, bikin apapun yang mungkin kita bisa koneksi juga ke dosen keluar. Nah itu sih mungkin membentuk salah satu relasi. Ya. Berarti memang kayak kalau SMA atau SMK yang langsung bekerja mungkin kayak learning by doing. Ya nggak sih? Kayak gue masih buta nih, tapi ya udah disuruh kerja gitu kan. Tapi kalau misalnya lu kuliah dulu, ada proses lu belajar sesuatu di sana. Jadi learning by doing juga ada basicnya gitu ya. Dan lifetime bekerjanya jauh lebih lama. That's point. Jadi menarik ya. Menarik gitu. Menarik walaupun sulit. Karena kalau di dunia IT kan taunya orang jadi developer doang. Bener. Orang ngoding doang, padahal nggak hanya sebatas itu. Yang nggak bisa ngoding bisa jadi UI UX. Kalau kreatif, desainnya harusnya kayak gini, warna yang cocok gitu kan. Nggak harus selalu ngoding. Bisa jadi QA, bisa jadi product owner, product manager, terus bisa jadi TW atau document engineer. Document engineer yang biasanya dokumentasi endpoint segala macam, database, struktur gitu. Yes. Hanya berdasarkan modal tahu knowledge, tahu pengetahuannya, bikinnya gimana, nulisnya gimana. Betul. Bisa dunia IT. Jadi kayaknya kalian perlu belajar banyak. Betul. Tapi benar. Saya di IT dan saya tidak ngoding. Iya kan? Iya. Tapi saya punya pengalaman buat ngoding walaupun nggak banyak gitu kan. Tapi ya saya menarik diri untuk menjadi sistem analis dan gitu kan. Jadi ketika lu ada di dunia IT ya tidak hanya ngoding aja, masih luas kok gitu. Jadi jalan masih panjang. Jadi kalau misalnya berhenti, nggak mau di IT, nggak mau di TI, nggak mau di RPA, nggak mau di SI, mau pindah jurusan, suka gitu soalnya. Iya benar, karena nanti akhirnya skripsinya gimana sih? Nanti harus ngoding, harus ini, enggak loh, masih ada jalan lain. Betul. Masih banyak jalan menuju Roma. Salah bukan? Bina Insani. Iya, banyak jalannya. Nanti lu cari aja di Google Maps. Oke, baik. Terima kasih Teh Ismi sudah mau sharing. Terus bukan knowledge sih sebetulnya, karena ya yang tadi saya bilang banyak sekali yang tidak tahu tentang product manager itu seperti apa di real life-nya gitu. Dan ternyata menarik. Betul. Nggak terbatas umur kan? Enggak. Bisa. Jadi praktisi gue ya, Wak. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, jangan sama-sama. kapok. Dan masih ingat kan slogan Bina Insani? Apa tuh? Masih kan? Apa coba? Bigger, better, higher. Alumni sejati, Wak. Alumni sejati. Enggak ada yang baru di briefing tadi aja. Baru di briefing. Baik, Bio Friend. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada di dunia IT, jangan pernah takut buat mencoba sesuatu karena bukan cuma ngoding kok gitu. Betul. Ada hal lain yang bisa dicoba, yang bisa dieksplor dan mungkin itu jadi passionnya teman-teman. Jadi itu dari saya dan terima kasih Teh Ismi. Sama-sama. Dan kita tutup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Universitas Bina Insani. Bigger, better, higher. Dadah.